Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Asmira dari kelas PAI 6D dengan NIM 2210106. Di sini saya akan mau merumuskan tujuan pembelajaran akidah akhlak PASED kelas 7 di MTS 3 Luru. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada elemen akidah, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan adapun elemen dari akidah itu sendiri, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis akidah Islam. Akidah Islam itu iman, Islam dan ihsan. Dan yang kedua, sifat wajib, mustahil dan jais bagi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu aqaid khamsin. Yang ketiga, asmaul husna, itu al-aziz, al-ghani, ar-raub, al-adad, al-qayyum, al-latif. Serta 6 rukun iman, sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman ulama al-sunnah al-jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan berakhlak karimah, bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Dan adapun tujuan pembelajaran dari elemen akidah itu sendiri, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis akidah Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, mustahil dan jais bagi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis asmaul husna. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis 6 rukun iman sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman ulama al-sunnah wal jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Dan adapun elemen akhlak, capaian pembelajaran dari akhlak, yaitu peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji seperti taubat, taat, istiqomah, ikhlas, ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur, husnuzan, tawadduh, tasamuh, taun, berenung, kerja keras, kreatif dan inovatif, dan menghindari akhlak tercela. Dan adapun akhlak tercela itu sendiri, yang pertama, riyah, nifak, hasan, dendam, ghibah, fitnah, naminah. Ini sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu, sehingga terbentuk kesalahan individu dan sosial untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlak karimah. Dan adapun tujuan pembelajaran dari akhlak itu sendiri, yang pertama, peserta didik mampu dan membiasakan akhlak terpuji. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela. Nah, itulah tadi capaian pembelajaran dan elemen serta menyusun tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan materi yang akan dipelajari di PASED yang akan dijalani. Seperti yang kita lihat di sini, ada materi, pemahaman bermakna, dan ruang lingkup materi. Dan adapun materinya, yaitu yang pertama akidah Islam, kedua sifat jais, yang ketiga asmaul husna, yang keempat akhlak terpuji dan akhlak tercela. Adapun pemahaman bermakna, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis akidah Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, mustahil dan jais bagi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji dan akhlak terpuji. Dan adapun ruang lingkup dari materi elemen akidah dan akhlak, yang pertama dari elemen akhlak ada akidah Islam, sifat jais, asmaul husna. Dan adapun elemen dari akhlak itu sendiri, itu akhlak terpuji
budi dan akhlak tercela. Nah, selanjutnya kita mengangkat ke metode. Seperti yang kita lihat sini ada metode, penilaian asesmen, alokasi waktu, kelas, semester, profil Pancasila. Adapun metode yang kita akan lakukan di sini adalah diskusi, ceramah, dan storytelling. Dan adapun penilaiannya yang akan kita lakukan itu penilaian atau asesmen yang akan kita lakukan yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan di sini sikap sosialnya itu adalah kehadiran dan laba penilaian. Dan adapun pengetahuannya itu adalah tes lisan dan tes tulisan. Dan adapun keterampilannya itu unjuk kerja. Alokasi waktu yang kita akan lakukan di sini adalah 6 CP. Dan adapun kelas dan semesternya itu kelas 7 semester dasar. Dan adapun profil Pancasilanya, yang pertama gotong royong, yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itulah rumusan tujuan pembelajaran dari akidah akhlak itu sendiri yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.